Laporan neraca dan poin-poin yang ada dalam laporan neraca itu apa aja sih? Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini terdiri dari 3 komponen utama. Pertama yaitu aset atau aktiva. Semua sumber daya memiliki perusahaan dibagi menjadi aset lancar, mudah dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Digunakan jangka panjang seperti tanah, gedung, dan mesin. Yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas. Semua hutang atau kewajiban perusahaan terdiri dari kewajiban lancar, harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya utang usaha, gaji, dan kewajiban jangka panjang. Jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti pinjaman bank. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Kepemilikan perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, termasuk saham di sektor dan laba ditahan atau labanya tidak dibagikan. Struktur neraca biasanya terdiri dari 2 sisi yang seimbang. Sisi kiri berisi aset, sisi kanan berisi kewajiban dan ekuitas. Total aset harus sama dengan total kewajiban plus ekuitas sesuai prinsip keseimbangan dalam akuntansi. Bentuk penyajian neraca ada 2, yaitu 1. Bentuk skontro atau horizontal, aset di kiri, kewajiban dan ekuitas di kanan. Bentuk stafel atau vertikal, aset, lalu kewajiban, lalu ekuitas secara berurutan ke bawah. Yang kedua, laporan laba rugi. Poin-poin yang ada dalam laporan laba rugi itu apa aja sih? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Apakah untung atau rugi? Berikut poin-poin penting dalam laba rugi yang mudah dipahami. Pendapatan, uang yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa selama periode laporan. Harga pokok penjualan atau HPP, biaya langsung untuk membuat produk atau jasa yang dijual seperti bahan baku dan tenaga kerja. Laba kotor, pendapatan dikurangi HPP menunjukkan keuntungan dari penjualan sebelum biaya lain. Beban operasional, beban operasional itu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis selain HPP seperti gaji, sewa, listrik, dan pemasaran. Laba operasional, laba operasional itu laba kotor dikurangi beban operasional menunjukkan keuntungan dari kegiatan utama bisnis. Terus pendapatan dan beban non-operasional, pendapatan atau biaya yang tidak berasal dari kegiatan utama seperti bunga atau penjualan aset. Laba sebelum pajak, laba operasional ditambah atau dikurangi pendapatan atau beban non-operasional sebelum pajak. Laba bersih, laba setelah dikurangi pajak menunjukkan keuntungan akhir perusahaan dalam periode tersebut. Laporan arus kas, poin-poin yang ada dalam laporan kas itu apa saja sih? Laporan arus kas terdiri dari 3 poin utama yang menunjukkan aliran uang tunai perusahaan selama periode tertentu. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Uang yang masuk dan keluar dari kegiatan bisnis sehari-hari seperti penerimaan dari penjualan, pembayaran gaji, dan biaya operasional. Arus kas dari aktivitas investasi. Uang yang digunakan atau diperoleh dari pembelian dan penjualan aset tetap seperti mesin, gedung, atau investasi lain. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu uang yang masuk atau keluar terkait dengan pendanaan perusahaan, misalnya penerimaan modal, pinjaman, dan pembayaran dividen. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Poin-poin yang ada dalam laporan perubahan modal itu apa saja? Laporan perubahan modal berisi informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Poin-poin penting dalam perubahan modal yang mudah dipahami adalah: pertama, modal awal. Saldo modal pada awal periode, biasanya di laporan periode sebelumnya. Yang kedua, laba atau rugi bersih. Hasil usaha selama periode yang menambah laba atau mengurangi rugi modal. Yang ketiga, tambahan investasi dari pemilik. Penambahan modal dari pemilik, misalnya penerbitan saham baru, pengambilan pribadi atau PRIV, atau pembagian dividen dana yang diambil pemilik atau dibagikan sebagai dividen mengurangi modal. Yang keempat, penyesuaian akuntansi dan koreksi kesalahan. Perubahan modal akibat penyesuaian kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang terakhir, modal akhir. Modal setelah semua penambahan dan pengurangan selama periode jadi saldo akhir laporan. Pertanyaan terakhir,
Laporan catatan atas laporan keuangan. Poin-poin yang ada dalam laporan catatan atas laporan keuangan itu apa aja? Laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK berisi penjelasan tambahan yang melengkapi laporan keuangan utama. Poin-poin penting dalam CALK yang mudah dipahami adalah: 1. Gambaran umum perusahaan, sejarah, aktivitas, usaha, struktur organisasi, dan informasi dasar dari perusahaan. Kedua, kebijakan akuntansi signifikan, metode dan aturan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, penjelasan pos-pos laporan keuangan, rincian dan analisis setiap komponen di neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Yang terakhir, informasi tambahan, hal-hal penting yang tidak tercantum di laporan utama seperti transaksi dengan pihak berelasi, kewajiban kontingensi, komitmen masa depan, dan resiko yang dihadapi perusahaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.